Bagaimana syarat-syarat visa WHV saat ini yang paling banyak diburu oleh pemuda-pemudi di Indonesia? Tonton video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang bertanya terkait dengan visa WHV gitu ya. Walaupun saya bukan menggunakan visa WHV di Australia ini karena saya student, saya menggunakan visa pelajar kelas 500. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan visa WHV ataupun visa working holiday gitu ya, yang nanti Bapak Ibu lagi ya, untuk kalian yang muda-mudi nih ya, bisa sangat untuk ngambil WHV ini tanpa banyak syarat sebenarnya visa WHV ini, tapi memang cukup tricky juga untuk bisa kita persiapkan. Nah, saya sudah bikin riset untuk syarat apa saja yang bisa kita persiapkan untuk daftar visa WHV ataupun Working Holiday Visa gitu ya. Dan Working Holiday Visa ini semuanya memang harus disiapkan karena tidak bisa nih kita misalnya di Oktober itu ingin daftar visa WHV tapi semuanya belum siap, tidak bisa. Jadi harus, ini mumpung kesempatan yang baik sekali karena Oktober kemarin 2024 sudah selesai dan akan dibuka lagi tahun depan. Jadi sekarang saatnya untuk kalian untuk bisa mempersiapkan bagaimana visa WHV tersebut didapatkan. Ya, oke. Kita mulai dari syaratnya dulu deh yang paling penting. Pertama adalah kalian tidak boleh lebih dari 30 tahun. Ya, pastikan dari umur 18 tahun sampai 30 tahun. Jadi selesai lulus SMA udah bisa daftar WHV ya. Dan pastinya belum punya pasangan ataupun keluarga. Pastikan kalian masih single di KTP ataupun nanti kartu keluarganya ya. Pastikan itu syarat pertama dulu. Jadi kalau sudah tahu usianya sudah tidak mencukupi di atas 30 tahun, mending cari visa lain untuk ke sini. Dan kalau misalnya masih di bawah 18 tahun, jangan dulu, fokus dulu belajar. Setelah itu siapkan keuangan dan masih ada waktu untuk nabung ya, kurang lebih harus ada di rekening itu 5.000 Australian dollar ataupun 50 juta rupiah. Jadi siapkan kurang lebih 50 juta rupiah, masih ada waktu kurang lebih 1 tahun ini untuk mempersiapkan keuangan tersebut. Lalu yaitu visanya ya, bayar visanya yaitu ada di 645 Australian dollar ataupun sekitar 7 juta rupiah. Itu juga nanti siapkan saja dari sekarang nabung sampai nanti di pendaftaran di tahun depan. Jadi ada sekitar setahun untuk nabung 57 juta. Karena setelah itu kita juga akan, kalau sudah daftar visa, nanti harus cek kesehatan. Itu juga kurang lebih harus disiapkan uangnya 1,5 juta gitu ya di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh imigrasi Australia. Siapkan juga dari sekarang uangnya. Setelah itu siapkan lagi yang namanya untuk biaya sertifikasi IELTS ya, karena itu juga harus bayar 3.500.000. Jadi total harus punya uang sekitar 60-65 juta untuk modal awal kalian pergi ke Australia. Disclaimer, jangan percaya ke agen-agen yang memang menurut kalian tuh kayaknya ini kok uangnya lebih dari 65 juta ya yang harus disiapkan. Jangan ya, cukup uang 65 juta saja untuk mempersiapkan visa WHV di Australia ini. Jadi kalau yang nawarin 100 juta berangkat, jangan, pasti itu scam, penipuan ya. Udah mahal kita kena tipu. Ataupun nyawarin 20 juta 30 juta juga jangan, pokoknya yang di bawah 50 juta jangan, karena nanti itu scam dan kita tidak bisa berangkat tapi uang kita ludes 30 juta ya. Karena itu mending kita daftar sendiri saja sih WHV ya, cocok. Kalaupun ke agen-agen yang sudah kalian memang sudah riset, agen-agen yang memang dipercaya gitu ya, dan saya belum pernah ikut agen yang untuk WHV ini, mending kalian nanti bisa cari tahu di internet yang sudah ada testimoni berangkatnya lah. Teman-teman yang sudah ada di sini bisa ditanyain lagi biar nanti agen mana sih yang bisa sangat kita percaya untuk jadi agen keberangkatan kita untuk ke visa WHV di Australia ini. Nah, setelah itu siapkan dokumen-dokumennya dari sekarang ya. Mulai dari yang pertama, kalau yang belum punya paspor, bikin dulu paspor ya. Ini enak, bikin paspor itu sekarang sudah paspornya 10 tahun ya. Jadi tidak usah 5 tahun pulang pergi ke imigrasi untuk perpanjang. Daftar dari sekarang paspornya. Yang kedua yaitu pastinya bank of statement atau statement dari bank itu yang menandakan bahwa kamu punya uang di rekeningnya 50 juta rupiah. Tinggal ke banknya minta statement, lalu diberikan nanti di print, lalu bisa kita nanti di scan untuk dimasukkan ke dalam syarat dokumen kita. Lalu pastinya siapkan KTP, identitas kita ya, tetap harus ada juga, ataupun kartu keluarga juga disiapkan juga, dan juga foto 2x3 atau 3x4, saya lupa. Tinggal siapkan saja ya foto juga, baik itu digital ataupun yang sudah di print, siapkan saja.
Lalu yaitu pastinya sertifikat IELTS juga harus sudah siap, ini minimalnya 4,5 dan ini sangat-sangat mudah sekali kalau 4,5 itu ya. Kita bisa pakai general training, jangan yang akademik. Akademik itu untuk yang kuliah ya, untuk visa pelajar, dan itu harus 6,5 rata-rata untuk masuk ke Australia. Sementara untuk visa WHP mungkin 4,5 sudah sangat cukup gitu. Lalu siapkan juga surat referensi kerja kalau misalnya sedang atau sudah punya pengalaman kerja di sini, agar membuat dukungan kalian menjadi lebih kuat. Ya, ini sebenarnya optional tapi sangat-sangat penting juga agar nanti kalian bisa di-grant visa kalian oleh imigrasi Australia. Pastinya dokumen terkait dengan kesehatan ya, yang nanti itu akan kita dapatkan selesai kita mendaftar visa. Yang tadi syarat sudah ada, nanti kita akan dapat nomor untuk pendaftaran ke cek kesehatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Australia. Nah, yang paling penting adalah harus punya yang namanya SDUWHV. Ini sebenarnya adalah satu syarat yang juga harus didapatkan oleh kita dari imigrasi Indonesia. Surat dukungan untuk working holiday visa. Ya, jadi ini salah satu bentuk tambahan dokumen yang harus disiapkan, dan ini sangat-sangat terbatas karena dibatasi kuota WHV itu di Indonesia untuk Australia itu ya. Mungkin misalnya tahun ini ada sekitar 4.500 kuotanya WHV dari Indonesia ke Australia. Nah, itu SDU WHV-nya hanya ada 4.500 gitu ya. Jadi mending dari sekarang disiapkan semua dokumen agar pada saat pembukaan di imigrasi di tanggal atau di hari pertama pembukaan kamu sudah ready dengan semua dokumen yang tadi, biar nanti SDUWHV-nya dapat. Jangan sampai kalah gercep dengan orang lain yang mungkin dia lebih cepat juga daripada kita, dan SDUWHV-nya juga mungkin dia list pertama. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Nah, dan pastinya untuk SDUWHV ini memang jangan sampai nanti kita tertipu juga dari banyak agen dan juga pemerintah ya, dari agen yang memang akhirnya surat dukungan itu jadi surat dukungan yang palsu, dan itu harus dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Indonesia, dan itu saya sarankan untuk dapat karena nanti akan diupload juga di imigrasi account ya, IMI account yang ada di WHV Australia nih. Jadi pada saat kalian mendaftar untuk visa WHV itu harus sudah. Jadi pokoknya kan nanti sangat-sangat ketat sekali ya pada saat masuk ke dalam kuota visa WHV ini, dan beda dengan visa pelajar. Kalau visa pelajar itu dia tidak ada kuotanya, tergantung dari seberapa international students yang diterima oleh pemerintah Australia gitu ya. Per tahunnya juga hampir. Nah, untuk tahun ini memang sedikit syaratnya bertambah ataupun ada perbedaan karena dia harus semakin strict, semakin sulit kalau visa pelajar itu, karena memang lebih banyak dibanding WHV. Sementara WHV ini kan per tahunnya itu dibatas, sudah ada batasnya, dan dia itu pastinya datang ke sini hanya untuk bekerja, tidak untuk sambil belajar gitu ya. Jangan sampai datang ke sini sambil belajar. Ada juga nih datang ke sini belajar tapi fokus malah di kerja. Jangan sampai beda fokus. Ketika kita ngambil visa pelajar berarti harus fokus belajar. Kalau kita ngambil visa WHV berarti harus fokus bisa bekerja gitu ya. Jadi jangan sampai gagal fokus ketika sudah berada di Australia ini ya. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalian menjadi salah satu pemuda-pemudi yang datang ke Australia untuk bekerja, dan ini menjadi pengalaman yang penting sekali. Cocok bagi kalian yang baru fresh graduate dari kampus atau fresh graduate dari SMA tapi sudah punya sertifikat atau sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, dan juga untuk kalian yang memang sudah banyak sekali bekerja di Indonesia tapi sudah punya pengalaman kerja yang banyak. Itu sangat menjadi poin penting juga. Silahkan nanti dicatatkan di formulirnya bahwa sudah bekerja di tempat ini biar nanti bakalan fokus gitu ya untuk bisa dapetin si visa tersebut ya. Dan jangan sampai tertipu, teriming-imingi gaji besar di sini. Memang gajinya cukup tinggi gitu ya, tapi jangan sampai karena pengen gaji tinggi jadi pengen cepet-cepet pakai jalur yang kurang baik, jalur yang tidak tepat, dan akhirnya jadi malah petaka juga buat kita nanti di kedepannya gitu ya. Pokoknya selalu patuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah Australia dan juga pastinya pemerintah Indonesia, karena dua-duanya akan saling nyambung. Itu, terima kasih sudah menonton. Share video ini jika memang bermanfaat bagi kamu ya. Kita bertemu lagi nanti, mungkin kamu bisa bertemu lagi nanti dengan saya di Australia sini ya sambil bekerja. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.